Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai SDAUG Lovers, hari ini saya sudah melakukan ibadah favorit di bulan Ramadan. Puasa insya Allah pasti ya. Kemudian sholat duha, tilawah Al-Quran, dan merindui adzan maghrib. Masya Allah. Jadi teringat ibu yang di rumah. Kira-kira masak apa ya untuk berbuka puasa nanti? Aktivitas Ramadan yang nyaman dan aman, semoga kita selalu mendapatinya. Amin. Tapi, ada sejarah yang mengisahkan peristiwa dahsyat terjadi di bulan Ramadan, yaitu perang. Perang apakah itu? Sebenarnya, ada apa dengan perang Badar? Menurut sejarah pada saat itu, kaum muslim hanya berjumlah ratusan, sekitar 313 orang, dan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Masya Allah, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya perang tersebut. Penasaran kan bagaimana kelanjutan kisah AADPB? Ada apa dengan perang Badar? Bersama saya, Lukmanul Hakim Arga Sasmita, kita saksikan Ustadz Mustafa Karim dalam Kurma SDAUG Ramadan di SDAUG penuh kemenangan episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam acara kurma Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang sekarang ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan itu adalah bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil.
Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa hambanya apabila hambanya melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana hadis yang diterangkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Kemudian, keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah bulan Ramadan merupakan sarana bagi kita untuk meraih ketakwaan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tadi adalah beberapa keutamaan atau fadilah di bulan Ramadan yang tentunya kita semua sudah mengetahuinya. Dan di bulan Ramadan ini tentunya kita diingatkan kembali dengan sejarah Rasulullah SAW. Sejarah itu adalah sejarah yang sangat agung, di mana Rasulullah SAW dan para pengikutnya berhasil memenangkan peperangan antara kaum kafir Quraisy melawan pasukan Rasulullah SAW. Kemenangan itu didapat dalam Perang Badar. Awal dari Perang Badar ini adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan meninggalkan seluruh harta bendanya di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian saking bengisnya kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini, Abu Jahal dan para pengikutnya mengambil alih seluruh harta kaum muslimin dan harta Rasulullah, sehingga harta tersebut digunakan untuk modal berdagang ke Syam. Pada suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwasanya ada sebuah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah pulang dari negeri Syam dan akan kembali ke Mekah. Dan rute yang ditempuh oleh kafilah Abu Syam ini yang paling cepat apabila ingin segera kembali ke Mekah adalah dengan melewati pinggiran kota Madinah. Mendengar informasi tersebut, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para pengikutnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan ini, karena itu adalah kesempatan yang bagus untuk mereka untuk mengambil kembali harta yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya yang berjumlah kurang lebih sekitar 313 orang. Kemudian berangkat ke lembah Badar untuk mencegat kafilah Abu Sufyan ini. Pada saat Rasulullah SAW berangkat untuk mencegat pasukan kafilah Abu Sufyan ini, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak membawa perlengkapan perang yang komplit, karena tujuan awal mereka hanyalah untuk merebut kembali harta yang sudah diambil oleh kaum kafir Quraisy dan tidak berpikiran untuk melaksanakan peperangan dengan kaum kafir Quraisy tersebut. Mendengar informasi tersebut, kafilah Abu Sufyan ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini memberitahu kepada Abu Jahal bahwasanya Rasulullah SAW akan menemui Abu Sufyan untuk merebut kembali hartanya dan juga memerangi Abu Sufyan ini. Kemudian Abu Jahal yang menerima informasi tersebut mengerahkan kurang lebih sekitar 1000 pasukannya untuk menghadapi Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW hendak tiba di lembah Badar, kafilah Abu Sufyan ini mempunyai ide agar mereka terbebas dari cegatan Rasulullah SAW. Ide yang didapat adalah mereka akan memutar balik kafilah ini dan juga menghindari Rasulullah SAW. Kemudian rencana tersebut berhasil dan Abu Sufyan mengirim pesan kepada Abu Jahal bahwasanya mereka telah lolos dari cegatan Rasulullah SAW dan meminta Abu Jahal untuk kembali ke Mekah dan tidak perlu pergi ke lembah Badar,
karena harta mereka sudah aman. Mendengar informasi tersebut, Abu Jahal tidak menggubris omongan Abu Sufyan. Akan tetapi Abu Jahal malah tambah bersemangat. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kesempatan yang paling berharga untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal mengerahkan pasukannya untuk terus berjalan ke lembah Badar. Setelah tiba Rasulullah SAW di lembah Badar, Rasulullah SAW ternyata menjumpai Abu Jahal beserta pasukannya dan tidak menjumpai kafilah Abu Sufyan ini. Dan tentunya Rasulullah SAW sangat kaget dan juga tidak siap untuk melaksanakan pertempuran ini. Ketika Rasulullah SAW sedang gundah, Rasulullah SAW akhirnya meminta pendapat kepada para sahabatnya, yang diantaranya adalah Abu Bakar dan juga Umar, bahwasanya kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini? Kembali ke Mekah atau ikut menyongsong peperangan Badar ini? Setelah Rasulullah SAW meminta pendapat dari Abu Bakar dan juga Umar, akhirnya Rasulullah SAW dapat bernafas lega karena para pengikutnya ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya, dan tentunya para pengikutnya akan melaksanakan peperangan dan tidak akan mundur dari peperangan ini. Kemudian Rasulullah SAW masih merasa bimbang di dalam hatinya. Karena apa? Jawaban yang diberikan para sahabatnya tadi itu adalah jawaban sebagian mayoritas kaum muhajirin. Dan Rasulullah SAW belum mendengar jawaban langsung dari kaum Ansor. Karena pasukan yang dibawa Rasulullah SAW ini mayoritas adalah kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'ad yang mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ini masih merasa gundah, akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ini berbicara kepada Rasulullah bahwasanya kaum Ansor yang tidak ikut berbicara bukan karena mereka tidak setuju untuk melaksanakan peperangan ini, akan tetapi mereka sudah siap untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan agama Islam. Mendengar jawaban dari Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah SAW hatinya tambah tenang. Dan pada saat itu pula Rasulullah SAW sudah bersiap untuk berperang melawan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengarahkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Quraisy, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasukan kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal ini berhasil dipukul mundur dan juga menelan banyak korban. Korban yang didapatkan dari kubu kaum kafir Quraisy ini kurang lebih sekitar 70 orang meninggal dan 70 ditawan dan sisanya tidak tahu kemana. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa perang Badar adalah Rasulullah SAW tidak pernah menyerah bagaimanapun kondisinya, dan mereka selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun takdir yang akan diterimanya selalu diterima dengan lapang dada, dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit kisah dari perang Badar pada masa Rasulullah SAW. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para sahabat zaman Nabi SAW itu hebat-hebat ya. Semoga sirah perang Badar ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk membersamai Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ingin termotivasi kembali sebagai charger diri? Nah, makanya ikuti terus Kurma SDAUG dan tunggu episode berikutnya yang tak kalah dahsyatnya. Kurma SDAUG, Ramadan
penuh kemenangan di SD AUG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.